Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nah, kita lanjutkan kembali. Baik, sebelum kita lanjutkan, untuk kemarin Nabi Muhammad SAW menjual gelas dan tikar. Ada satu riwayat yang menyebutkan lebih lengkap. Ada riwayat yang singkat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjual gelas, wadah atau bejana dan tikar, kemudian ditawar sebanyak 2 dirham, padahal Nabi Muhammad menjualnya dengan 1 dirham. Ada riwayat yang lebih lengkap menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pun dalam hal ini menjualkan milik sahabat, bukan milik beliau sendiri. Jadi ada seorang sahabat meminta untuk diberi sedekah. Ada seorang sahabat meminta untuk diberi sedekah. Maka Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan, daripada meminta untuk diberi sedekah, lebih baik menjual apa yang masih bisa dijual. Lalu sahabat itu mengatakan punya qadah dan hils. Qadah itu gelas atau tempat minum, dan masih punya selembar tikar. Maka Nabi Muhammad menganjurkan, ya sudah, dijual saja itu. Kemudian beliau pun membantu menjualkannya. Tapi itu riwayat yang lebih lengkap karena disebutkan kronologi dan latar belakangnya. Adapun riwayat yang singkat langsung menyebutkan Nabi Muhammad menjual al-qadah, yaitu tempat minum, dan tikar. Baik, wallahu alam. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wastadana birahnin wa bighairi rahnin. Nabi Muhammad SAW pernah berhutang dengan jaminan barang, dan juga pernah berhutang tanpa ada jaminan barang. Ya, kalau bahasa kita kemudian diringkas menjadi gadai. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah berhutang, ya, dengan menggunakan barang sebagai jaminan, dan pernah juga beliau berhutang tanpa menggunakan jaminan, benar-benar kepercayaan. Wasta'ara, Nabi Muhammad SAW juga pernah meminjam barang. Washtara, Nabi beliau SAW pernah membeli bithamanil hali wal muajjali, ya, dengan membayarnya tunai. Bithamanil hali itu membayar dengan tunai, wal muajjali, dan juga dengan tempo, ya, membeli langsung dibayar saat itu. Pernah juga Nabi Muhammad SAW membeli tetapi membayarnya nanti. Taib, itu al-muajjal. Qala wa dhamina dhamanan khassan ala rabbih. Nabi Muhammad SAW juga pernah menyampaikan dhaman, itu jaminan, sifatnya khusus, atas nama Rabbnya, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ala a'malin, untuk beberapa amalan, man amilaha, siapa yang melakukannya, kana magmunan lahu bil jannati, maka dia dijamin masuk surga. Ya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, ana za'imun, saya menjamin, bibaitin, dengan sebuah istana, ya, bi rabadil jannah, ya, di surga bagian paling bawah, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa,
bagi orang yang menghindari dan meninggalkan perdebatan meskipun pada posisi yang benar. Orang berdebat itu sering ditemukan, apalagi bila yakin dirinya pada pihak yang benar, tapi secara sadar dia menghindari perdebatan. Dia memilih untuk diam, kemudian pergi dengan cara yang baik meskipun dia posisi yang benar. Memang berat meninggalkan hal tersebut, yakin benar, lawannya yang salah, bahkan punya bukti ini dan itu, tapi secara sengaja dia menghindari perdebatan, maka jaminannya apa? Surga. Itu salah satu contohnya. Qala wa dhamina dhamanan 'amman, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan jaminan secara umum liduyuni man tuwfiya minal muslimin, untuk melunasi hutang-hutang kaum muslimin yang sudah wafat, walam yada' wafaan, sementara yang meninggal tersebut tidak meninggalkan harta warisan untuk melunasi hutang-hutangnya. Annaha alaihi, bahwa tanggungan hutang itu pelunasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yuwaffiha, dan memang benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian melunasi hutang-hutangnya. Jadi di zaman dulu ya, disebutkan para ulama sebelum perluasan daerah, sebelum banyaknya kemenangan-kemenangan yang menghasilkan ghanimah, kalau ada seorang sahabat meninggal dunia dan punya hutang, maka sebelum dimakamkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memastikan bahwa ada ahli warisnya yang mampu melunasi hutang-hutangnya. Bila tidak ada ahli waris yang mampu melunasi hutang-hutangnya, Nabi Muhammad masih menawarkan siapa yang mau melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada seorang sahabat yang saya, wahai Rasulullah, ya berarti langsung dimakamkan, kemudian prosesnya selesai. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menyatakan mampu melunasi hutang-hutangnya, maka Nabi Muhammad lah yang kemudian menyatakan sebagai pihak penanggung pelunasan hutang-hutangnya. Wa huwa yuwaffiha, dan memang benar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melunasi hutang-hutang tersebut. Di sini maksudnya apa? Dhaman, artinya sah-sah saja dalam praktek bermuamalah apabila ada satu pihak yang menyatakan siap menanggung, siap menjamin, ya, sebagai penjamin. Kenapa? Nabi Muhammad pun juga melakukannya. Qala wa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah wakaf dalam bentuk sebidang tanah, kanat lahu, milik beliau sendiri, ja'alaha sadaqatan fi sabilillah. Tanah itu beliau wakafkan dan beliau niatkan sebagai sedekah fi sabilillah. Nabi Muhammad pernah berhutang, pernah meminjam, pernah membeli, pernah memberikan jaminan, pernah wakaf, pernah memberi hadiah, pernah diberi hadiah, pernah menunjuk orang sebagai wakil, pernah diminta sebagai wakil, pernah bekerja sama dalam usaha, pernah mengupah orang, pernah diupah orang, ya. Kemudian pernah menjual, pernah membeli. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga bermuamalah, ya, pernah bermuamalah, sehingga hukum-hukum dan etika bermuamalah itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca dalam kitab ini sifatnya ringkasan. Adapun detil dan rincinya tentu dalam pembahasan-pembahasan fikih terkait muamalah. Qala wa tashaffa'a wa syufi'a ilaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah
memberikan syafaat atau memberikan rekomendasi, dan juga beliau menerima rekomendasi dari orang lain. Waraddat Bariratu syafa'atahu fi muraja'atiha mughithan. Barirah dalam suatu kesempatan pernah menolak syafaat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW untuk rujuk dan kembali kepada suaminya yang sebelumnya, yaitu Mughithan, namanya Mughith. Barirah itu budak, Mughith juga budak, sama-sama budak, suami istri, ya. Barirah itu adalah istrinya Mughith, suami istri sama-sama budak. Barirah itu budak milik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, jadilah wanita yang merdeka. Sementara Mughith statusnya masih budak. Karena Barirah sudah menjadi wanita yang merdeka, Barirah tidak mau lagi menjadi istrinya Mughith, karena Mughith statusnya apa, budak, nggak mau lagi, ya, minta pisah. Lah Mughith itu tetap ngoyak-ngoyak sampai kemanapun pergi Barirah diikuti, nangis-nangis meminta Barirah untuk tetap bersedia menjadi istrinya. Tapi Barirah nggak mau. Kenapa? Karena Barirah sudah menjadi wanita merdeka, sementara Mughith masih budak. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, artinya memberikan rekomendasi, memohon kepada Barirah agar mau dan berkenan tetap menjadi istrinya Mughith. Tetapi Barirah menolak syafaatnya Nabi SAW, nggak mau, tetap ingin menjadi wanita merdeka, tidak ingin menjadi istri seorang budak. Nah, ditolak syafaatnya Nabi Muhammad itu, ditolak. Falam yaghdab 'alaiha wala 'ataba. Meskipun syafaatnya itu ditolak, Nabi Muhammad tidak marah kepada Barirah dan juga tidak mencela Barirah. Wa huwal uswatu wal qudwatu. Ingat, Nabi Muhammad itu adalah uswah dan teladan kita. Ya, jadi kalau misalkan ada orang cari pekerjaan, ya, akhirnya dia bilang, kamu mau kerja di mana? Saya ingin kerja tempatnya Mas Tompen. Akhirnya saya yang menjadi perantara, memberikan syafaat, Mas Tompen, nyun pangapunten, mohon maaf, itu saya punya kenalan, orangnya baik, ingin cari pekerjaan. Kalau kemarin bilangnya pengen kerja tempat jenengan, minta tolonglah dibantu, ya kan? Ini namanya memberikan syafaat, rekomendasi. Ternyata Mas Tompen menolak. Ngapunten Ustaz, saya sedang tidak perlu dan tidak membutuhkan karyawan, sudah cukup. Nah, kalau meniru Rasulullah SAW dan meneladani, saya tidak boleh marah. Jenengan ki pripun Mas, jenengan ki ora hormat karo aku kok piye? Yo ngajeni aku sithik lah misalkan. Wis tak tembungke dan segala. Enggak ada yang seperti itu. Nabi Muhammad enggak marah. Falam yaghdab 'alaiha, enggak marah kepada Barirah, wala ataba, dan juga tidak mencela Barirah yang sudah menolak. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam praktek keseharian itu kan banyak ya, memberikan rekomendasi, ternyata ditolak, tidak diterima, jangan marah. Qala wa halafa fi aktsara min 80 mawdi'an. Nabi Muhammad SAW bersumpah menyebut nama Allah lebih dari 80 kali kesempatan. Artinya para ulama hadis itu meneliti riwayat-riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersumpah. Ternyata apa? Sering juga Nabi Muhammad bersumpah, bahkan dihitung lebih dari 80 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastathni fi yaminihi taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam
istitsna ketika mengucapkan sumpah. Istitsna itu mengatakan insyaallah atau idza aradallah. Kan itu. Jadi demi Allah saya bersumpah, ya, tidak akan masuk ke rumahmu. Insyaallah itu namanya istitsna. Wa yukaffiruha taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menebus sumpah itu dengan membayar kafarah. Artinya sumpah itu dilanggar. Kenapa? Karena beliau melihat ada hal yang lebih baik dari isi sumpah yang beliau ucapkan. Ya, sumpah, kemudian ternyata ada yang lebih baik daripada sumpah itu. Sudah, sumpah itu dilanggar, tapi beliau membayar kafarah. Wa yamdi fiha taratan. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW betul-betul melaksanakan sumpahnya. Wal istithna'u yamna'u aqdal yamin. Kalau seseorang itu bersumpah dengan mengatakan insyaallah, itu berarti sumpah itu tidak lagi berlaku karena mengatakan insyaallah. Wal kafaratu tuhilluha ba'da aqdiha. Adapun kafarah itu menghalalkan sumpah setelah dinyatakan. Artinya kalau sumpah itu sudah dinyatakan kemudian dilanggar, ya berarti harus membayar kafarah. Walihadza sammahallahu tahillatan. Oleh karena itu kafarah dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tahillah, penghalalan. Qala rahimallahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yumazihu. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun bercanda. Wa yaqulu fi muzahihi al-haqqa. Tetapi meskipun bercanda, tetap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berbicara dengan benar. Bercanda itu bukan alasan untuk membolehkan bohong, karena seringkali dengan alasan ingin bercanda dan guyon akhirnya berbohong. Nggak boleh. Nabi Muhammad SAW menjamin dengan istana di surga bagian pertengahan tingkatannya bagi orang yang berbicara benar meskipun bercanda, meninggalkan kebohongan. Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Walaupun dia sedang bercanda, dia tidak mau berdusta. Wa yuwarri wa la yaqulu fi tawriyati illa al-haqqa. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melakukan tauriyah, dan yang beliau ucapkan ketika tauriyah itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kebenaran. Nah, beliau bercanda, candanya yang benar. Beliau tauriyah juga tauriyahnya yang benar. Nah, tauriyah itu apa? Tauriyah itu mengucapkan sesuatu yang difahami oleh pendengar berbeda dengan apa yang kita niatkan, ya kan? Apa yang kita niatkan. Contohnya yang terkenal yang sering disampaikan para ulama adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada orang bertanya dalam perjalanan itu, siapa Abu Bakar? Abu Bakar dikenal sama orang itu. Kata Abu Bakar, huwa hadis sabil. Ya. Kalimat hadi as-sabil, penunjuk jalan, itu artinya waktu itu yang difahami banyak orang ya tugasnya cuma penunjuk arah. Tetapi yang dimaukan oleh sahabat Abu Bakar adalah penunjuk jalan kebenaran. Itu salah satu cara yang dilakukan Abu Bakar untuk melindungi Rasulullah SAW yang saat itu sedang dicari-cari dan dikejar-kejar oleh banyak orang. Yang seperti itu diperbolehkan tauriyah. Qala wa kana yushiru wa yastashiru. Nabi Muhammad SAW memberikan saran dan juga meminta saran dalam musyawarah. Ya, beliau memberikan saran, tapi kalau ada orang lain memberikan saran, beliau terima. Wa kana ya'udul maridha. Nabi Muhammad menjenguk orang sakit. Wa yashhadul janazah, menghadiri proses penyelenggaraan jenazah. Wa yujibu da'wah, menghadiri undangan. Wa yamshi ma'al armalati wal miskin wad dha'if fi hawaijihim. Nabi Muhammad berkenan untuk berjalan
menemani janda, tua, orang miskin, orang lemah untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Wa sami'a madihasy syu'ara'i wa athaba 'alaihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga mau berkenan mendengarkan para penyair yang membacakan bait-bait syairnya, bahkan memberikan hadiah untuk mereka yang membacakan syair-syair itu. Walakin ma qila fihi minal madihi fahuwa juz'un yasirun jiddan min mahamidihi. Akan tetapi apa yang kita terima dari riwayat-riwayat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mendengar dan mau dan berkenan mendengarkan para penyair-penyair itu merupakan bagian yang sedikit sekali dari sikap-sikap Nabi alaihi salatu wassalam yang terpuji. Wa athaba 'alal haqqi, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berikan hadiah ya apabila berhak atau melaksanakan tugas. Wa amma madhu ghairihi minan nasi fa aktsaru ma yakunu bil kadzib. Tetapi yang perlu dicatat adalah apabila bait-bait syair yang disampaikan isinya puji-pujian kepada beberapa orang, rata-rata itu mengandung unsur kebohongan ya, untuk memuji secara berlebihan. Falidzalika, oleh karena itu, amara Nabi Muhammad memerintahkan an yuhtha wujuhil maddahinat turaba, untuk mengambil pasir, menaburkan ya. Nabi Muhammad memerintahkan untuk menaburkan pasir di wajah atau kepala orang yang suka memuji secara berlebihan. Kalau zaman sekarang enggak, ya kan? Bahasanya disebut apa namanya? Buzzer itu yang memang dibayar, diupah untuk memuji secara berlebihan, bahkan memuji sesuatu yang tidak dilakukan, dibayar itu, bayar, naikkan namanya buat dia viral dan terkenal gitu. Kalau di zaman Nabi ya, orang kalau memuji secara berlebihan, Nabi Muhammad perintahkan taburkan pasir di atas kepalanya, di atas kepala orang yang memuji itu, supaya sadar nggak boleh yang seperti itu. Qala wa sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ikut lomba alal aqdam, lomba lari, wa sara'a. Nabi Muhammad juga melakukan ikut lomba gulat. Kalau dalam buku-buku sejarah ya, yang masyhur, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah mengajak dan menantang gulat Rukana itu jago gulat di Jazirah Arab sejak masa jahiliyah. Dalam beberapa riwayat itu, kalau dalam kitab-kitab tarikh banyak yang menyebutkan Rukana ini menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada kesepakatan kalau Rasulullah bisa mengalahkan Rukana akan masuk Islam. Udah gulat, Rasulullah menang, Rukana nggak terima, nantang yang kedua, dilayani oleh Rasulullah. Yang kedua kalah lagi Rukana, belum juga merasa puas, mungkin menganggapnya itu kebetulan ini dan segala macam, diterima tantangan itu, gulat lagi, Rasulullah yang menang, sampai kemudian Rukana pun masuk Islam. Maka Rukana ahli gulat sejak zaman jahiliyah, disebutkan oleh para ulama sebagai seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa khasafa na'lahu biyadihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengesol sandalnya dengan tangan beliau sendiri. Khasaf itu artinya apa? Sol. Karena sandal beliau terbuat dari kulit, ada yang robek di sol sendiri. Wa raqa'a thawbahu biyadihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menambal atau menjahit bajunya dengan tangan sendiri. Wa rafa'a dalwahu. Nabi Muhammad mengangkat timba, maksudnya apa? Nimba sumur sendiri. Wa halaba syatahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memerah kambing sendiri. Wa fala thawbahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjahit
bajunya sendiri, wa khadama ahlahu wa nafsahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membantu membantu keluarganya dalam urusan pekerjaan rumah dan untuk keperluan dirinya sendiri, ya. Artinya apa yang beliau inginkan tidak semuanya meminta istri atau anaknya yang melayani. Nabi Muhammad SAW juga melakukan pekerjaannya sendiri. Wa hamala ma'ahumul labina fi bina'il masjid. Nabi Muhammad SAW ikut mengangkat batu bata ketika membangun masjid. Wa rabata ala batnihil hajara minal ju'i taratan. Kadang-kadang saking laparnya Nabi Muhammad SAW mengikatkan batu di bagian perutnya. Wa syabi'a taratan, kadang-kadang Nabi Muhammad makan sampai kenyang. Wa adhafa, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang menerima tamu. Wa udhifa, kadang-kadang beliau yang disambut sebagai tamu. Wahtajama fi wasati ra'sihi, Nabi Muhammad SAW berbekam di bagian tengah kepala. Wa ala dhahri qadamihi, berbekam di bagian atas telapak kaki. Wahtajama fil akhda'aini wal kahili, kadang-kadang Nabi Muhammad SAW berbekam di titik akhdaini dan kahil. Wa huwa ma bainal katifaini, yaitu di titik kahil paling tengah di sini, kadang juga di bagian bahu kanan kiri. Wa tadawa, Nabi Muhammad kalau sakit berobat. Wa kawa, Nabi Muhammad SAW melakukan kai, tetapi bukan beliau yang dikai, ya, beliau mengkai orang lain, tetapi beliau sendiri tidak pernah dikai. Kai itu menggunakan apa? Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada titik-titik tertentu. Itu ada ilmu dan pelajarannya. Waraqa walam yastarqi, Nabi Muhammad meruqyah tapi nggak pernah minta diruqyah. Wa hamal maridha mimma yu'zihi, dan Nabi Muhammad SAW menjaga dan melindungi orang sakit dari hal-hal yang bisa membuatnya terganggu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Masih ada lagi keterangan yang menjelaskan muamalah Nabi Muhammad SAW dalam sehari-hari. Tapi intinya ini secara ringkas disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik dalam kitab yang asli di Zadul Ma'adnya, apalagi yang memang ringkasan dari Zadul Ma'ad. Saat masing-masing itu nanti akan dirinci dalam kitab-kitab fikih. Tapi yang jelas secara ringkas itulah keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.